to meet you again today. Hari ini Miss Yas masih akan melanjutkan materi kita hari ini tentang descriptive text. Tapi setelah pertemuan yang lalu, we talk about describing things and describing object. Hari ini Miss Yas akan menjelaskan tentang how to describe a person atau describing people. Nah, describing people atau describing a person ini adalah teks yang kita tulis untuk mendeskripsikan seseorang atau beberapa orang. Nah, apa bedanya dengan describing things? Let's check it out. Susunan atau structure dalam teks describing person atau describing people ini masih sama dengan teks deskripsi pada umumnya, yaitu yang pertama part 1 harus ada identification yang mengenalkan siapa yang akan kita deskripsikan. Kemudian bagian kedua atau part 2 adalah description-nya. Nah, to describe a person dalam describing people ini yang kita deskripsikan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah physical appearance atau ciri fisik yang bisa kita lihat dengan mata ya. Kemudian selain itu part 2 adalah personality characteristic. Jadi sifat dan sikapnya gitu. Nah, seperti apa? Bagaimana caranya mendeskripsikan physical appearance dan juga personality characteristic ini? Ayo kita pelajari bersama. Yang pertama, kita akan pelajari dulu tentang physical appearance atau ciri-ciri fisik, tampilan fisik seseorang yang akan kita deskripsikan. Ada beberapa hal yang bisa kita deskripsikan. Yang pertama adalah general aspect. General aspect ini nanti tampilan secara umum. Selain itu ada height and weight. Kemudian ada age atau usia, kemudian skin tone atau warna kulit, kemudian hair atau rambutnya seperti apa, and color of the eyes atau warna matanya, kemudian specific features. Nah, ayo kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari general aspect. General aspect ini adalah tampilan secara umum. Ketika kita melihat seseorang, general atau pandangan umumnya itu seperti apa? Biasanya kata-kata sifat atau adjektif yang digunakan untuk mendeskripsikan general aspect ini adalah cute atau beautiful, cantik gitu ya. Atau bisa juga handsome atau good looking. Seperti itu. Nah, selain general aspect, ada height and weight. Ketinggian dan juga ukuran badan. Nah, kalau ketinggian itu ada tall artinya tinggi, short atau pendek, kemudian mediumate. Mediumate itu yang sedengan seperti itu ya. Sedangkan untuk ukuran badan atau weight itu kita bisa menggunakan kata-kata sifat seperti fat jika seseorang yang kita deskripsikan itu gemuk, bisa juga slim jika dia sedengan, atau thin jika seseorang yang kita deskripsikan itu kurus. Nah, kalimat-kalimat atau kata-kata yang Miss Tia sampaikan di sini adalah berupa kata sifat. Nanti kata sifat ini harus disusun menggunakan struktur simple present tense, baru bisa kita tuliskan descriptive text-nya itu. Kemarin sudah Miss Tia jelaskan ya bagaimana caranya menuliskan simple present tense. Nanti di akhir video juga akan Miss Tia jelaskan lagi bagaimana cara mendeskripsikan seseorang dengan baik. Alright, my beloved students, kita lanjutkan dulu aspek-aspek yang harus kita sebutkan atau yang bisa kita deskripsikan dalam mendeskripsikan seseorang di aspek physical appearance. Tadi sudah ada general aspect dan juga age and weight. Sekarang yang selanjutnya adalah age atau usia. Nah, kalian semua pasti sudah paham kalau orang atau manusia itu usianya ya ada di baby, young, medium age, dan juga old. Kalau dia masih anak-anak, children, atau kalau masih bayi, baby. Nah, selain
Range usia ini kita bisa langsung menyebutkan usianya dalam tahun. Contohnya 3 years old, 2 years old, 15 years old, dan sebagainya. Nah, kalau kita mau menggunakan yang general seperti ini, kita bisa menggunakan yang jika yang kita deskripsikan itu masih muda, atau middle age jika parubaya, atau old jika orang yang kita deskripsikan itu sudah. Alright, my beloved students, setelah tadi general aspect, age and range, kemudian age, now it's time for us to describe the body part. Sekarang kita belajar mendeskripsikan bagian-bagian dari bodinya, bagian-bagian tubuhnya. Hal pertama yang bisa kita deskripsikan adalah eyes. Nah, eyes kalian tahu ya, eyes itu adalah mata. Nah, untuk mendeskripsikan mata ini, kita bisa mendeskripsikan warnanya. Contohnya brown eyes, atau black, atau dark brown, atau blue, atau green, dan warna-warna yang lain. Bisa juga kita sebutkan bentuknya. Bentuknya itu ada yang wide eyes, yang lebar seperti itu matanya, atau matanya yang sipit. Sipit itu bahasa Inggrisnya slanting eyes gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan warna mata dan juga bentuk mata. Oke, yang selanjutnya setelah eyes, kita juga bisa mendeskripsikan rambutnya, hair. Nah, hair ini ada 3 part yang bisa kita deskripsikan. Yang pertama adalah length atau panjangnya. Nah, rambutnya itu panjangnya long, panjang, atau short, pendek. Selain length atau panjangnya, bisa juga form. Form itu bentuknya. Apakah dia curly, keriting, atau wavy? Wavy itu ngombak, atau justru straight. Straight itu lurus, seperti itu. Nah, setelah panjangnya, kemudian bentuk rambutnya, yang dideskripsikan selanjutnya adalah color atau warnanya. Nah, bisa blonde, itu yang pirang, bisa juga black atau yang warna hitam, atau bisa juga disesuaikan dengan warna rambut seseorang yang sedang kita deskripsikan. Physical appearance yang selanjutnya yang bisa kita deskripsikan adalah skin tone atau warna kulit. Pada umumnya warna kulit manusia itu bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bright skin. Bright skin itu jika kulitnya cerah. Jadi kita kalau ingin mendeskripsikan seseorang yang kulitnya cerah, kulitnya putih, kita tidak menggunakan white skin ya, tapi bright skin. Nah, selain itu, jika warna kulitnya itu kecoklatan, kita bisa menggunakan tanned skin. Gitu. Nah, kalau warna kulitnya gelap, kita bisa mendeskripsikannya dengan dark skin, bukan black ya, tapi dark. Physical appearance selanjutnya yang bisa kita deskripsikan adalah specific features. Specific features itu apa? Specific itu khusus, feature itu bagian-bagian. Jadi specific features artinya adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh seseorang. Ciri-ciri khusus itu contohnya jika dia tidak punya rambut gitu ya, seseorang itu tidak punya rambut. Nah, kita bisa mendeskripsikan dengan kata bald gitu. Jika seseorang itu berkumis, kita bisa menambahkan mustache gitu. Atau jika seseorang itu punya jenggot, nah itu namanya beard gitu, beard. Atau bisa juga jika seseorang yang kita deskripsikan itu punya specific features berupa tai lalat, itu kita bisa menambahkan mole di situ. Nah, ini adalah beberapa contoh specific features yang biasanya dimiliki oleh seseorang. Oke, itu description part 1 tentang physical appearance. Yang selanjutnya adalah personality characteristic atau sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang. Nah, biasanya kalau kita ingin mendeskripsikan seseorang itu tidak hanya fisiknya, tapi juga kadang kita menceritakan sifatnya juga. Nah, seperti apa kata-kata yang bisa kita gunakan? Let's check it out. Contoh kata-kata yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan sifat seseorang adalah
Yang pertama smart. Smart itu artinya pandai. Nah, jika seseorang yang ingin kalian deskripsikan itu pandai, kalian bisa menggunakan kata smart ini. She is smart, he is smart gitu. Yang selanjutnya, jika orang itu baik, dermawan, kita bisa menggunakan kata generous. Atau jika seseorang itu tidak baik, kita bisa menggunakan kata bad. Selain smart, generous, dan juga bad, ada beberapa kata yang bisa Miss Tias berikan ke kalian. Sebenarnya masih ada banyak sekali kata sifat yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan seseorang. Tapi tentu akan terlalu banyak jika Miss Tias sampaikan di sini semua. Jadi Miss Tias berikan contohnya saja dulu. Nanti kalian bisa cari-cari kata-kata lain yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan seseorang. Contoh-contoh kata sifat yang bisa kalian gunakan untuk mendeskripsikan seseorang adalah kind. Kind itu jika dia itu baik. Kind, atau jika dia rajin, kita bisa menggunakan kata clever. Atau jika dia berani, kita bisa menggunakan kata brave. Nah, kata-kata yang selanjutnya ini berhubungan dengan sifat seseorang ke orang lain. Kalau dia itu ramah, kita bisa menggunakan kata friendly. Atau kalau dia itu ceria, gampang diajak ngobrol, kita bisa menggunakan kata easy going. Atau kita juga bisa menggunakan kata talkative jika seseorang yang kita deskripsikan ini suka bicara gitu ya. Itu bisa menggunakan kata talkative. Nah, kata-kata yang selanjutnya adalah beberapa kata yang memiliki kesan yang kurang baik atau kata-kata yang bernuansa negatif untuk mendeskripsikan orang lain. Yang pertama adalah annoying. Annoying itu artinya menyebalkan. Yang selanjutnya stingy. Stingy itu pelit. Dan yang selanjutnya careless. Careless itu ceroboh gitu. Itu adalah beberapa kata sifat yang menggambarkan personality karakteristik seseorang. Kalian boleh mencari lebih banyak kata lagi di sumber-sumber yang kalian inginkan. Oke, my beloved students, setelah tadi Miss Tias jelaskan secara cukup detail bagaimana cara mendeskripsikan seseorang, mulai dari physical appearance-nya sampai ke personality karakteristiknya. Sekarang Miss Tias akan memberikan contoh bagaimana toh caranya mendeskripsikan seseorang. Nah, di sini Miss Tias sudah punya contoh salah satu tokoh yang Miss Tias suka di Harry Potter, yaitu Hermione Granger. Nah, seperti yang Miss Tias sampaikan tadi, kalau untuk mendeskripsikan seseorang itu kita mendeskripsikannya dalam dua aspek. Aspek yang pertama adalah physical appearance. Nah, tadi Miss Tias sudah sebutkan kalau physical appearance ini bisa kita deskripsikan mulai dari general aspect, height and weight, kemudian age, skin tone, hair, dan juga color of the eyes. Nah, kita mulai dari general aspeknya dulu. Menurut Miss Tias, general aspek atau kesan pertama, kesan umum yang Miss Tias dapatkan ketika Miss Tias melihat Hermione ini adalah beautiful. Jadi Miss Tias tuliskan beautiful. Kemudian yang selanjutnya height and weight, ukuran tinggi badan dan juga ukuran badannya. Dia itu tinggi dan juga tidak gemuk dan tidak kurus, dia slim. Jadi Miss Tias tuliskan di height and weight-nya tall and slim. Yang selanjutnya age. Age-nya saat foto ini diambil sekitar dia umur 14 atau 15 tahun. Jadi Miss Tias bisa langsung menuliskan 15 years old, atau bisa juga mendeskripsikan dengan kata young. Yang selanjutnya skin tone. Nah, warna kulitnya. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, Hermione ini memiliki kulit yang putih, yang cerah. Jadi Miss Tias gunakan bright skin. Untuk hairnya atau rambutnya, di sini di foto ini sudah terlihat kalau dia punya rambut yang panjang, kemudian ngombak gitu ya formnya, dan warnanya pirang. Jadi Miss Tias tuliskan long wavy blonde hair gitu. Untuk color of the eyes ini tidak terlalu jelas karena dia sedang tersenyum, tapi she has brown eyes. Jadi warna matanya itu coklat. Oke, itu untuk yang physical appearance-nya. Sedangkan untuk yang personality-nya,
Di sini terlihat dia tersenyum. She is so cheerful. Jadi Miss Tias tuliskan cheerful. Nah, di sini juga dia itu anaknya pandai. Di sini juga terlihat ya, she brings a book, dia bawa buku. Jadi Miss Tias bisa mendeskripsikannya menggunakan kata smart. Selain itu, dia juga baik. Jadi Miss Tias bisa menggunakan kata kind. Gitu. Nah, untuk memudahkan kita mendeskripsikan, membuat teks deskriptif about a person or about people, kalian bisa tuliskan dulu seperti ini. Kalian tuliskan dulu aspek-aspeknya menggunakan kata sifat yang ada. Baru setelah itu kita susun kata sifat ini menjadi kalimat dan paragraf deskriptif teks seperti ini. Nah, di sini kata sifat yang sudah Miss Tias pilih sebelumnya bisa Miss Tias jadikan menjadi 3 paragraf untuk menggambarkan Hermione Granger ini. Yang pertama, paragraf yang pertama berisi identification atau Miss Tias mengenalkan dulu siapa yang akan Miss Tias deskripsikan. Gitu. Diawali dengan my favorite character in Harry Potter is Hermione Granger. Gitu. Siapa sih yang mau Miss Tias deskripsikan? Siapa itu Hermione Granger? Gitu. Terus dilanjutkan, she is Harry Potter's best friend. Hermione Granger itu siapa? Kita bisa menggunakan 2-3 kalimat saja untuk identification ini karena sifatnya hanya untuk mengenalkan. Baru description-nya Miss Tias tuliskan di paragraf kedua dan juga paragraf ketiga. Paragraf kedua ini berisi physical appearance description. Jadi deskripsi tentang ciri-ciri fisiknya. Kita mulai dari general aspeknya dulu. Tadi Miss Tias hanya menuliskan beautiful. Nah, tapi untuk menulis deskriptif teks ini kita tidak boleh hanya menuliskan beautiful saja. Jadi kita harus menyusunnya dalam sebuah kalimat utuh. Sudah Miss Tias jelaskan di pertemuan sebelumnya bagaimana cara menyusun kalimat simple present tense. Nah, kita aplikasikan di sini. Kata sifatnya adalah beautiful. Nah, kita bisa menuliskannya dengan kalimat lengkap, Hermione is a beautiful girl. Yang selanjutnya adalah age and weight kan aspeknya. Jadi kita bisa tuliskan she is tall and slim. She is about 14 years old on this photo. She has bright skin. She has long wavy blonde hair. Her eyes is brown. Alright kids, itu adalah physical appearance yang Miss Tias deskripsikan dan Miss Tias tuliskan di the second paragraph atau paragraf kedua. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa kok ada yang menggunakan is dan menggunakan has? Kenapa kok yang beautiful itu menggunakan is sedangkan yang bright skin itu menggunakan has? Karena jika deskripsinya atau physical appearance-nya itu secara keseluruhan, contohnya beautiful itu kan ya keseluruhan ya, itu menggunakan is. Tapi kalau yang eyes, hair, kemudian skin itu kan part of the body. Jadi kita menggunakan has. Dia mempunyai begitu. Karena is itu artinya adalah dia cantik. Umurnya 14 tahun. Kalau semisal yang eyes kita ganti menggunakan is, kita ambil contoh her eyes is brown, itu menggunakan is ya, karena sudah dia mendeskripsikan langsung ke matanya, karena memang matanya warnanya brown. Kenapa kok yang bright skin itu menggunakan has? Karena kalau has ini kita ganti is, artinya akan menjadi dia adalah kulit yang cerah. Padahal dia bukan kulit yang cerah, dia adalah Hermione yang memiliki kulit yang cerah. Jadi kita menggunakan has. She has bright skin. Itu she is beautiful. She has bright skin. Dia itu cantik. Dia punya kulit yang cerah. Begitu. Sudah bisa dipahami ya. And the next one, personality karakteristiknya Miss Tias sampaikan di paragraf terakhir atau paragraf ketiga. Tadi di slide sebelumnya Miss Tias deskripsikan Hermione ini menggunakan 3 kata sifat, yaitu kind, smart, dan juga
cheerful. Ketiga kata sifat ini bisa langsung kita gabungkan menjadi satu kalimat. Kalimatnya menjadi Hermione is a kind, smart, and cheerful girl. Nah, Miss Tias lanjutkan ke alasan atau yang mendukung kenapa Miss Tias mendeskripsikan Hermione ini. Because I really like her and I want to be like her. Gitu, mudah ya. Semoga kalian juga bisa dengan mudah mendeskripsikan seseorang yang kalian inginkan. Alright, my beloved students, itu adalah materi tentang describing a people, describing a person atau describing people. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan juga bisa membantu kalian untuk mempersiapkan UTS tanggal 15 Maret nanti. Alright, setelah kalian selesai menulis materi yang Miss Tia sampaikan, kalian juga sudah selesai memahami apa yang Miss Tia sampaikan, please do the exercise di bawah video ini. Alright, Miss Tia rasa cukup untuk materi hari ini. Please always stay safe, stay healthy, stay happy at home. Miss Tia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.